Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Salsa Fahisa dengan NIM 4231901021 dari kelas Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi 4A. Kali ini saya akan melakukan simulasi untuk UAS praktikum mata kuliah Sistem Transmisi dan Distribusi Listrik menggunakan aplikasi ITEP. Oke. Simulasi ini sendiri dilakukan berdasarkan soal berikut. Nah, di mana sebuah motor 3 fasa dengan daya 5 kW pada industri tersambung ke sumber tegangan 415 volt dan mengonsumsi daya listrik dengan faktor daya 0,85. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan listrik yang ada di perusahaan tersebut, diinginkan perbaikan faktor daya dengan memasang sebuah kapasitor bank di jaringan listriknya. Nah, jika faktor daya yang diinginkan itu meningkat menjadi 0,95, tentukan nilai kVAR kapasitor atau daya reaktif dari kapasitor yang harus dipasang pada bus 1. Nih, berarti di sini. Dan bandingkan hasilnya dengan simulasi software. Nah, berdasarkan soal di sini, berarti kita harus melakukan perhitungan untuk mencari nilai dari daya reaktif kapasitor terlebih dahulu, barulah kita melakukan perbandingan dengan simulasi yang dilakukan pada ITEP. Oke, untuk perhitungan sendiri kita akan lakukan seperti ini. Dengan data yang telah diketahui ini, dengan rumusnya seperti ini. Kita tinggal masukin aja. Oke, nilai daya aktifnya itu adalah 5 kW. Lalu kita langsung kaliin aja sama tan dari 31,78 derajat itu adalah 0,62. Oke. Dan untuk tan Pi2-nya, tan dari 18,19 derajat itu adalah 0,33. Oke, tinggal kita kurangin yang di dalam kurung terlebih dahulu. 5 dikali 0,29 ya, hasil dari 0,62 dikurang 0,33. Oke, hasilnya adalah 1,45 kV reaktif. Oke, jadi berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, nilai dari daya reaktif kapasitor adalah 1,45 kV ampere reaktif. Nah, kita bisa buat simulasi terlebih dahulu di ITEP. Oke, tadi kan kita udah ketemu tuh ya hasilnya. Daya tadi 5 kW. Lalu nilai dari PF-nya itu 0,85 untuk percobaan yang pertama. Lalu nilai dari QC atau daya reaktif pada kapasitor adalah 1,45 kilovolt ampere reaktif. Oke. Selanjutnya kita akan buat rangkaiannya persis seperti yang ada di soal. Oke, kita bisa lihat lagi mungkin. Oke. Ini ada bus 2. Kita pasang motor terlebih dahulu di bagian sini. Nah, lalu ada transformer. Dan terakhir ada power grid. Kita bisa letakkan di sini juga. Oke. Nah, kita masukin nilai dari bus 1. Itu adalah 0,415 kV. Lalu nilai dari bus 2, tegangan yang ada di bus 2 itu adalah 20 kV. Ini tadi berdasarkan soal ya, 415. Nah, lalu kita masukin nilai yang ada di transformer. Winding transformernya itu Oke, kita ubah ke kilovolt ampere terlebih dahulu. Ini adalah 30. Lalu impedansinya kita buat menjadi tipikal. Oke.
Lalu motor, kita ubah data yang ada di nameplate, kita ubah ke kilowatt. Sesuai di soal 5 kilowatt. Select. Faktornya 85%. Oke. Nah, ini bisa kita coba running terlebih dahulu. Nah, sebelum itu saya mau coba biar lebih detail. Lihat datanya. Kita run. Oke, bisa dilihat di sini power factor-nya itu 84,4%, hampir jika dibulatkan menjadi 85%. Ini dengan daya 5 kW. Ini percobaan yang pertama tanpa kapasitor. Nah, dari soal disebutkan jika power factor ingin ditingkatkan menjadi 0,95, apakah kapasitor yang dibutuhkan itu nilainya sama dengan yang ada di perhitungan, yaitu 1,45 kilovolt ampere reaktif. Maka kita akan coba. Kita langsung copy aja ya. Nah, nih. Ini kita akan menggunakan kapasitor. Ini datanya masih sama seperti yang tadi. Kita tinggal tambahin kapasitor di sini. Kapasitor di bus 5. Bus 5 ini sama dengan bus 1 ya. Kita taruh mungkin di sini. Kita letakin. Oke. Nah, kalau kita menggunakan data hasil dari perhitungan, itu kan QC-nya 1,45 kV ampere. Kita coba masukin nih. Di sini 1,45 kV ampere. Lalu kita akan coba running. Nah, hasilnya power factor-nya itu nggak tetap naik, tapi hanya mencapai 92,1%. Oke. Nah, jadi sekarang kita coba lihat di sini. Kita melihat daya yang ada pada percobaan ini. Oke, kita bisa lihat di sini 0,007 megawatt dayanya. Nah, gimana kalau kita masukin daya yang dari sini? Kita masukin ke sini. Oke. Kita langsung saja. Kan tadi 0,007 megawatt ya, berarti kalau diubah ke kilowatt jadinya 7. Oke, kita langsung masukin. 7 dikali tanpi satunya 0,62, kita langsung aja ya. Kurang 0,29 kan. 7 dikali 0,29 itu hasilnya 2,03. Oke. Ini kalau kita masukin nilai kapasitornya berdasarkan daya yang ada pada simulasi. Nah, kita ganti. Ratingnya di sini kita ganti jadi 2,03. Maka power factor yang ditemukan. Kita akan coba running. Oke. Bisa dilihat di sini power factor-nya itu naik menjadi 95% atau 0,95 legi. Nah, jadi berdasarkan
nilai perhitungan dan nilai dari simulasi yang telah dilakukan. Kita ganti dulu katanya. Pada nilai P itu 7 kilowatt, di power factor laggingnya itu saat menjadi 0,95. Nilai QC-nya harus 2,03 berarti. Nah, jadi untuk mendapatkan power factor sebesar 0,95, nilai kapasitor yang dibutuhkan dalam simulasi adalah 2,03 kV ampere reaktif. Gitu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada simulasi ini. Berdasarkan simulasi yang telah saya lakukan, jika ada lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan boleh dikoreksi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.